Bapak Ibu, saya Pak Arifin. Seperti biasa, saya akan menyampaikan yaitu tentang kepengawasan, yaitu untuk pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini dituntut adanya beberapa laporan, yaitu harus ada laporan tentang pembinaan guru, kemudian laporan pembinaan kepala sekolah, lalu laporan 8 standar, laporan penilaian kinerja guru, laporan BIMLAT guru, pembimbingan dan pelatihan guru, dan BIMLAT kepala sekolah. Nah, laporan ini, masing-masing laporan ini dibuatkan laporannya, jadi ada 6 laporan Bapak Ibu. Dari 6 laporan ini nantinya ada evaluasi hasil laporan. Ini juga 6, masing-masing ada evaluasinya, sehingga nanti ada 12 bendel, dan itulah yang digunakan untuk usul kenaikan pangkat Bapak Ibu guru. Karena kenaikan pangkat ini nilainya cukup besar dari hasil laporan seorang pengawas. Nah, laporan kepengawasan ini memiliki angka kredit, yaitu seperti yang tercantum di dalam Menpan nomor 143 tahun 2014 ya. Nah, karena itu ini saya akan bahas satu persatu. Yang sekarang ini akan saya bahas tentang laporan pembinaan guru. Setelah itu besok akan saya buatkan laporan pembinaan kepala sekolah. Contohnya Bapak Ibu ya, contoh laporan. Kemudian yang berikutnya contoh laporan standar pendidikan, dan berikutnya adalah laporan tentang penilaian kinerja guru, dan berikutnya laporan tentang BIMLAT guru dan kepala sekolah ya. Nah, sekarang contoh laporan pembinaan guru. Laporan pelaksanaan pembinaan guru ini diberi cover Bapak Ibu, diberi logonya kota masing-masing oleh Mars ya. Mars itu dari nama keluarga saya. Ini pre-memori. Kemudian ini pre-memori, kemudian ada lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan ini disahkan oleh yang bersangkutan dan oleh Korwas Kota Surabaya. Dan kalau dinas itu biasanya oleh Kabid GTK-nya Bapak Ibu ya, Kabid GTK. Kalau langsung andai kata mau kepala dinas pendidikannya langsung ya enggak apa-apa, malah bagus. Tapi biasanya kepala dinas itu didelegasikan kepada Kabid GTK-nya ya. Nah, ini untuk lembar pengesahan. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar ini pre-memori Bapak biasanya terdiri dari 4 alinea. Yang pertama itu mengenai rasa syukur, yang kedua itu adalah tujuannya itu apa, yang ketiga itu terima kasih atas dukungan dari semua pihak, yang alinea keempat yaitu mohon kritik dan saran. Itu saya kira kata pengantar pre-memori tidak perlu saya jelaskan. Dan berikutnya adalah daftar isi Bapak Ibu ya. Ini ada daftar isi, pre-memori, daftar isi. Langsung aja yaitu pendahuluan ya. Nah, ini contoh laporan seorang pengawas Bapak Ibu ya. Pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakang ini Bapak Ibu, ini bisa kalau Bapak Ibu mau membuat sendiri boleh, tetapi kalau andai kata tidak ya ambil dari dari apa itu latar belakang yang ada di Juknis, buku-buku Juknis kepengawasan Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kira tinggal mengambil dari literaturnya saja ya. Kemudian dari latar belakang ini kemudian ada fokus masalah pengawasan. Nah ya, fokus pengawasan ini terdiri dari beberapa pokok permasalahan Bapak Ibu, apa saja ini. Nah, kemudian ada tujuan dan sasaran kepengawasan. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan pengawas yang ingin dicapai melalui kegiatan pengawasan diantaranya sebagai berikut. Tujuannya adalah A. Melakukan penilaian kinerja terhadap sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik.
melakukan pembinaan sekolah, melakukan pemantauan sekolah, memberikan arahan, dan berikutnya adalah memberikan masukan ya. Nah, sasarannya ini Bapak Ibu pasti sudah menerima SK masing-masing dari Dispendiknya masing-masing. Sekolah binaannya itu mana saja. Nah, itulah sasaran Bapak Ibu ya. Jadi sasaran ini ada di sekolah binaan masing-masing. Silakan berdasarkan surat tugas masing-masing. Nah, kemudian tugas pokok ruang lingkup pengawas. Nah, tugas pokok atau ruang lingkup pengawas itu ada di Permendikbud nomor 143 tahun 2014 ya. Nah, tentang pengawas sekolah ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya ada akademik dan manajerial. Nah, ada pengawasan akademik dan manajerial. Kalau akademik ini sasarannya guru, kalau manajerial ini sasarannya kepala sekolah ya. Nah, sekarang akademik ini sasarannya adalah guru. Uraian materinya apa? Uraian kegiatannya apa? Contoh satu saja Bapak Ibu ya, tidak perlu saya baca semuanya. Satu, pembinaan guru. Uraian materinya adalah pembinaan kompetensi guru yang kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan memberi hasil pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran. Nah, ini uraian materinya. Uraian kegiatannya adalah menyusun program pembinaan guru, melaksanakan program pembinaan guru, yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kepengawasan, dan yang terakhir menyusun laporan pembinaan guru. Nah, ini uraian kegiatannya. Ini yang pembinaan guru ya. Kemudian pembimbingan dan pelatihan profesi guru di MGMT, yang kadang Bimlat ini ya. Nah, Bimlat. Nah, Bimlat untuk guru. Jadi selain mengadakan pembinaan guru melalui supervisi itu, guru juga pengawas juga memiliki Bimlat. Tetapi Bimlat ini tidak berlaku untuk pengawas muda. Ini berlaku mulai dari pengawas madya dan pengawas utama ya. Jadi ini berlaku untuk pengawas madya, tapi pengawas muda masih belum ditugasi untuk Bimlat ya. Nah, pembinaan dan pelatihan profesional guru di MGMP, kalau di SD di KKG Muhammadiyah. Nah, ini apa yang dirasakan di sana ya? Bimlat tentang apa? Apa Bimlat tentang cara pembuatan PTK atau Bimlat tentang pembuatan karya inovatif? Ya, itu terserah Bapak Ibu. Yang dirasakan di sana itu apa? Ini kegiatan di sini ya. Kemudian menyusun program pembinaan, ini kegiatannya, melaksanakan pembimbingan pelatihan, menganalisis hasil pelatihan, kemudian melaksanakan pembimbingan dan pengawasan sekolah muda. Nah, ini Bimlat ini Bapak Ibu meliputi guru, kepala sekolah, termasuk dengan pengawas muda. Ini kebetulan contoh adalah pengawas madya Bapak Ibu ya. Kemudian manajerial ini sasarannya adalah kepala sekolah ya. Ya, kepala sekolah meliputi tentang kemanajerialan ya. Langkah kegiatannya sama dengan tadi Bapak. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, kemudian menyusun laporan ya. Nah, ini kegiatannya ada 4 ini. Nah, kemudian melaksanakan Bimlat kepala sekolah. Kalau guru mungkin menyusun bagaimana cara membuat PTK, kalau kepala sekolah mungkin bagaimana cara membuat PTS dan seterusnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain itu ada bab 2 mulai masuk di kerangka pikir pemecahan masalah. Kerangka berpikirnya Bapak Ibu ya. Nah, kerangka berpikirnya ini tidak perlu saya baca satu persatu. Intinya nanti tadi di pengawasan tadi ya. Nah, ini kerangka berpikirnya ya. Nah, ini nah, kemudian jadi seorang pengawas itu memulai program kepengawasan ya. Nah, program pengawasan ini tentunya
harus ada laporan, ada tindak lanjut, ada evaluasi, ada analisis, dan seterusnya, seperti yang di atas tadi Bapak Ibu. Tidak perlu saya baca. Kemudian ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini, kendala-kendala yang ada di lapangan ini dipecahkan di sini, apa kira-kira yang ada kendalanya dan pemecahannya apa, ya. Di sini adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh WES adalah sebagai berikut: 1, menyusun program pembinaan program kepala sekolah di KKKS, ya, dan seterusnya Bapak Ibu, ya. Oke. Yang ketiga adalah pendekatan dan metodenya. Nah, pendekatannya di sini ya Bapak Ibu, ada pendekatan kooperatif dan kolaboratif, ya. Dengan menggunakan metode observasi langsung, ya, wawancara, kemudian diskusi, ya, kemudian kunjungan kelas, nah, pemodelan, dengar pendapat, nah, kemudian BIMLAT atau BIMTEK, ya, atau workshop, dan seterusnya. Ini menurut Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah laporan. Kemudian dari laporan tadi ada laporan hasil pelaksanaan pembinaan guru, ya. Nah, ini di sini ada surat keterangan Bapak Ibu. Surat pelaksanaan pembinaan guru. Nah, ini dilampirkan Bapak Ibu, ya. Jadi surat keterangan, kalau Bapak Ibu katakanlah membina di SMP Negeri 1 itu, Bapak Ibu minta surat keterangan pelaksanaan pembinaan guru, ya, ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian ada daftar hadirnya. Nah, daftar hadir melaksanakan pembinaan guru. Nah, format-formatnya sudah ada Bapak Ibu di Permendikbudnya 143/2014 itu contohnya sudah ada. Nah, kemudian melakukan jadwal pelaksanaan. Nah, jadwal pelaksanaan pembinaan guru di SMP Binaan Surabaya. Nah, ini Bapak Ibu, jadwalnya katakanlah nomor kegiatan pembinaan ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan tahunnya terserah, katakanlah dibuat tahun 2023. Ya, umpama ini, ya. Umpama dibuat tahun 2023. 2023. Nah, jadi Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu di sini yaitu tentang kompetensi pedagogi perencanaan pembelajaran. Nah, ini kan administrasi guru Bapak, ya, pembinaan guru. Ini administrasi guru dalam perencanaan pembelajaran. Ini dijatuhkan di bulan apa? Penyusunan RPP itu di bulan apa, ya? Ini kebetulan Januari minggu kedua. Kalau punya RPP Januari minggu ketiga. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajarannya adalah jatuh pada bulan, yaitu bulan Maret minggu pertama, ya. Nah, kemudian penilaian proses hasil belajar, BIMLAT PKG, BIMLAT PTK, evaluasi pelaksanaan dan hasil PKG. Nah, kompetensi pedagogik masih tetap perencanaan pembelajaran, administrasi guru, dan perencanaan pembelajaran. Nah, ini dibuat tabel seperti ini Bapak Ibu, tinggal didistribusikan ke bulan apa, minggu apa. Ini tergantung Bapak dan Ibu, tidak harus sama ini biasanya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Nah, kegiatannya yaitu tentang kompetensi profesional, BIMLAT perangkat pembelajaran, BIMLAT PKG, BIMLAT PTK, lalu evaluasi pelaksanaan dan hasil PKG. Nah, ini sudah selesai juknis Bapak Ibu, ya. Selesai juknis. Nah, sekarang hasil pembinaan guru, ya, hasil tadi rencana pelaksanaan pembinaan guru, perencanaannya, sekarang hasilnya. Nomor 1A,
aspek administrasi guru dalam perencanaan pembelajaran perangkat pembelajaran, yaitu pemetaan KD, prota, prosem, silabus, program layanan siswa. Nah, kemudian kegiatannya, pembinaan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran. Sasarannya adalah guru. Targetnya 100% guru membuat dan memiliki. Metodenya yang seperti atas tadi, metodenya Bapak, diskusi dan seterusnya. Terus hambatannya apa di sini? Nah, ketercapaiannya 85% administrasi guru ternyata terpenuhi. Yang belum tuntas RPP, layanan siswa, revisi silabus, ya. Nah, ini hasil di lapangan Bapak Ibu ya, tidak sama ini ya. Lalu kesimpulannya, administrasi guru kategori baik, RPP dan layanan siswa belum tuntas. Keseluruhan guru silabus belum direvisi sesuai dengan pemetaan. Nah, tindak lanjut memberikan contoh ya, memantau dan membimbing revisi silabus. Ini tindak lanjutnya. Nah, ini contohnya saja Bapak Ibu. Nanti ini isinya tentunya tidak sama, tapi kalau aspek sama kegiatannya mau dibuat sama tidak masalah ya. Tapi ini hasilnya akan sesuai kondisi yang ada di lapangan. Lalu mengenai penyusunan RPP Merdeka Belajar Remaja ya, dan seterusnya. Apanya Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab Bapak Ibu ya. Sekarang pembahasan hasil pembinaan guru. Nah, hasil pembinaan guru yaitu kompetensi pedagogi, perencanaan pembelajaran, administrasi guru dalam perencanaan pembelajaran, prota, prosem, silabus dan seterusnya. Jumlah guru sudah memiliki di awal semester. Administrasi guru secara umum dalam kategori baik. Perangkat yang belum tuntas dan terus dalam proses adalah RPP, layanan siswa dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini hasil Bapak Ibu ya. Kemudian kompetensi profesional. Nah, terakhir adalah penutup, kesimpulan dan rekomendasinya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang laporan pembinaan guru